يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam pengajian rutin kita setiap hari Ahad subuh. Mudah-mudahan majelis kita ini, pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan dengan surah Al-Maidah ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani. يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya.
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya, alhamdulillah kita sudah baca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah di dalam ayat 52 ini. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya, kita dapat pahala yang berlipat ganda dalam setiap hurufnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan yang dia dapat tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Masya Allah. Meskipun hanya setiap minggu sekali. Baik, kita lanjutkan dengan terjemahnya, karena dengan mengerti terjemah kita menjadi bisa lebih dekat dengan firman Allah ini. Bisa paling tidak menggambarkan secara kasar, menggambarkan oh Allah ternyata bilang begini, paling tidak secara kasar, daripada hanya baca ayatnya atau bahasa Arabnya yang belum tentu kita mengerti ya. Meskipun dari terjemah itu tidak boleh kita langsung menjustis bahwa maksudnya begini, itu nggak boleh. Tapi paling tidak secara kasaran bisa kita tangkap maknanya. Fataro, maka kamu akan melihat. Maka kamu akan lihat alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati mereka. Mengapa kok dinamakan dengan qulub? Dinamakan dengan qulub itu jamak daripada qalbu. Qulubun itu jamak daripada qalbun. Di dalam hati-hati mereka. Kenapa dinamakan qalbun? Qalbun itu apa artinya? Hati, atau asalnya qalbun itu asalnya dari qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Hati itu sifatnya hati itu berbolak-balik. Itu sudah sifat, gak bisa itu. Memang sudah dari sononya sudah sifatnya begitu, itu hati. Itu qalbun itu begitu. Berbolak-balik. Kenapa kok berbolak-balik? Sebabnya apa? Kok berbolak-balik kenapa? Kadang pagi beriman, sore kafir. Kadang sore kafir, paginya mau beriman lagi, begitu. Kadang suka, kadang enggak. Itu kenapa kok begitu? Hati itu udah sifatnya begitu, gak bisa diingkari, udah begitu memang. Nah, kadang kepada orang-orang kafir itu begini, kadang begitu. Kenapa kok begitu? Kenapa kok berbolak-balik begitu? Kan sampai ada ayat kan, malamnya beriman, paginya kafir. Berbolak-balik. Kenapa? Karena di dalam hati itu ada 2 unsur.
yaitu unsur fujur dan unsur takwa. Ya, ada unsur fujur dan unsur takwa. Unsur takwa itu salah satunya berasal dari roh yang sudah pernah kita terangkan. Kemudian unsur fujur, unsur membangkang itu berasal dari jasad. Jasad itu kan asalnya daripada bumi, dari bumi asalnya, dari saripati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, begitu. Atau dari tidak hanya dari makanan yang dimakan sebetulnya, tapi dari waktu ibu kita mengandung kita, itu unsur-unsur fujur itu masuk. Kadang mungkin makanannya berasal dari hal-hal yang nggak halal atau yang syubhat, atau ibu kita waktu kita hamil sukanya menggibah misalkan, atau ngerasani, atau apalah yang hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dilakukan pada waktu itu, maka dia menjadi fujur. Ya, tidak mungkin kan manusia itu lurus terus gitu, nggak mungkin. Itu kalau lurus terus gak ada bengkoknya berarti dia malaikat. Ya, namanya manusia itu pasti kadang ada salah gitu ya. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya. Itulah manusia yang baik itu. Kalau baik terus gitu, ya nggak ada manusia yang gitu. Ya, kadang-kadang itu malas, kadang-kadang ya rajin, kadang-kadang mau ikut kajian malas, kadang-kadang juga pingin gitu. Itu namanya manusia. Ya, suka berbolak-balik begitu. Karena ada unsur fujur itu tadi. Nah, fujur dan takwa. Makanya Allah memberikan jalan keluar bagi hati yang suka berbolak-balik ini. Nah, yang ada di dalam nafas, di dalam jiwa manusia ini dengan apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Jadi kalau dia salah, maka cepat-cepat memperbaiki kesalahan, cepat-cepat bertaubat. Itu namanya manusia yang baik, kata Rasulullah. Orang yang mau memperbaiki kesalahan, itu namanya hati. Nah, ini maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka maradun apa? Penyakit ya. Marid itu sakit, maradun itu penyakit. Maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakitnya. Ada penyakitnya, yusari'una. Mereka bersegera. Asri itu segera, cepetan, bercepat-cepat. Fihim, kepada mereka, di dalam mereka siapa ini maksudnya? Nah, di ayat sebelumnya sudah kita baca ya. Ayat sebelumnya itu bagaimana artinya kemarin? Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman akrab gitu. Nah, karena apa? Karena mereka itu adalah saling mendukung, ba'duhum awliya'u ba'din, saling menjadi penyokong, saling menjadi patron, saling bantu-membantu untuk apa? Untuk memerangi kaum muslimin. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang bermualaah, yang mengambil mereka menjadi pemimpin, mengambil mereka menjadi teman setia, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Itu ayat sebelumnya. Nah, maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakitnya, yusari'una fihim, bersegera ke dalam mereka,
bergabung ke dalam kelompok mereka. Bergabung ke dalam kelompok mereka. Penyakit, di dalam hatinya ada penyakit, bersegera bergabung dengan mereka itu, bergabung dengan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Akan kita lihat orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang Islam, orang-orang Muslim, mungkin KTP-nya mungkin ya, bersegera bergabung dengan mereka. Yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Ya penyakit ini, penyakit ragu-ragu, penyakit munafik. Ya, penyakit munafik. Ketika ada permusuhan atau ketidakamanan di dalam suatu daerah, di dalam suatu negara, antara dua kelompok, antara orang beriman dan orang, di dunia ini kan cuma ada dua, orang beriman, kalau nggak beriman ya kafir kan gitu. Nah kemudian ada di antara itu orang-orang munafik namanya. Apa sih orang munafik? Orang munafik itu sejatinya dia kafir, sejatinya dia kafir tapi mengaku beriman. Kalau fasik apa? Fasik, dia itu orang muslim tapi apa? Berbuat dosa. Itu fasik, beda ya, beda sama munafik. Kalau munafik itu sejatinya itu dia kafir. Makanya munafik itu akan diancam sama Allah, akan disiksa di intipnya neraka jahanam, di dasar neraka jahanam, sudah di neraka yang paling dasar lagi. Itu orang munafik itu. Karena dia berpura-pura sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, berpura-pura taat kepada Allah, padahal dia nggak taat. Orang munafik itu kalau sholat, ya sholatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia, ingin mengharapkan dunia, ingin mendapatkan wow itu sholatnya rajin temen gitu, dari pujian dari orang lain. Itu orang munafik. Ya ini sama ini, kamu akan melihat orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit bersegera menuju mereka. Untuk apa? Untuk mencari muka, untuk mencari muka di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu. Yaquluna, mereka mengatakan, nakhsha, kami takut antusibana, bahwasanya akan menimpa kami dairah, bencana. Ya, mereka mengatakan kami takut bencana akan menimpa kami. Waduh, bahaya ini. Ini kok kayaknya terjadi pergolakan politik, pergolakan keadaan. Wah, dia akhirnya ini mencari muka. Nah, nanti kalau orang-orang beriman ini kalah ini, waduh, kami akan kami akan mendapat kecelakaan, kami mungkin akan ditangkap, akan dipenjara gitu. Kalau kami berdiam diri, makanya dia bersegera masuk kepada mereka, mendukung mereka, membantu mereka orang-orang kafir untuk memusuhi kaum muslimin. Betapa banyak sekarang ini terjadi. Coba kita lihat betapa banyak orang-orang yang mengaku Islam mencari muka di hadapan musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin untuk mencelakakan orang-orang Islam. Nah, supaya apa? Tujuan mereka tidak lain hanya dunia. Mereka ragu-ragu dengan janji Allah bahwa umat muslim itu akan mendapatkan kemenangan. Mereka ragu dengan janji Allah bahwa orang muslim itu pasti mendapatkan keberuntungan. Mereka ragu-ragu dengan kata-kata Allah. Makanya dia dikatakan ada penyakitnya itu penyakit keraguan terhadap kata-kata Allah. Ya, ragu dengan kata-kata Allah, ragu dengan janji Allah. Makanya dia mencari perlindungan kepada selain Allah, mencari perlindungan kepada penguasa, mencari perlindungan kepada orang-orang
kafir. Yang senantiasa apa? Memusuhi orang-orang yang beriman. Senantiasa, bahkan mereka mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Mereka mendukung. Fa'asallahu, maka mudah-mudahan Allah ayyatiya, akan mendatangkan bil fathi, dengan kemenangan, mendatangkan kemenangan, au amrin, atau keputusan, atau urusan, keputusan boleh, min indihi, dari sisinya. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan atau keputusan atau urusan dari sisinya. Nah, di sini kalau kita yang mengucapkan mudah-mudahan berarti itu sebuah doa. Tapi karena ini adalah kata-kata Allah, maka para ulama tafsir mengatakan itu suatu kepastian, itu pasti. Jadi asallahu itu Allah pasti. Ya, diterjemahkan dengan pasti, meskipun diartikan dalam bahasa Indonesia itu mudah-mudahan. Karena berasal dari Allah, mudah-mudahannya Allah itu adalah suatu kepastian. Dia mendatangkan kemenangan, bagi orang-orang yang beriman maksudnya, atau keputusan dari sisinya, bil fathi, atau keputusan dari sisinya. Fayusbihu, sehingga mereka menjadi ala, atas, ma asarru, apa yang mereka sembunyikan. Sir itu artinya tersembunyi. Nah, kalau kita dulu di masa lampau itu kan ada istilah sirsiran, ya kan? Ada sirsiran. Nah, itu maksudnya sembunyi-sembunyi. Nah, asarru ma asarru, apa yang mereka sembunyikan, fi anfusihim, di dalam diri mereka, apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka, nadimin, orang-orang yang menyesal. Maka mereka menjadi orang-orang yang menyesal terhadap apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Apa yang mereka sembunyikan? Yang mereka sembunyikan adalah kekafiran. Yang mereka sembunyikan itu kekafiran, seakan-akan mereka beriman. Ya, kalau orang muslim menang, wah, kami kan beriman, KTP kami kan muslim. Itu. Tapi kalau mereka kalah, kami kan mendukung orang-orang kafir. Jadi gitu. Itu yang mereka sembunyikan. Sejatinya mereka itu adalah kafir, kata Allah. Baik, kita baca satu-satu. Dari ini di sini Pak Budiman dulu. Ya, itulah ayat 52, terjemah dari ayat 52. Hubungannya apa dengan ayat sebelumnya? Sangat jelas ya hubungannya, bahwa ternyata memang ada orang-orang yang mengaku orang Islam, yang mengaku orang beriman, bersegera mencari perlindungan kepada orang-orang kafir, mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia, itu ya, sebagai teman. Memang ada ini. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakitnya. Kalau orang beriman nggak mungkin melakukan kayak gitu. Kalau orang beriman tidak akan mungkin berteman akrab, berteman setia dengan orang-orang yang kafir. Orang beriman yang nggak mungkin lah. Kan sudah jelas-jelas dilarang sama Allah. Nah, tapi siapa yang mau mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin? Ya tidak lain adalah orang yang di dalam hatinya ada penyakitnya. Wah, itu meskipun orang-orang kafir, meskipun orang-orang Yahudi baik loh itu. Dia itu penuh kasih, dia itu suka membantu orang lain. Baik loh dia itu, rencana-rencananya bagus. Waktu kampanye kalau itu pilkada itu bagus, ininya bagus semua itu. Nah,
Dia mengatakan gitu, itu hanya kampanye ya. Tapi lebih percaya mana kita? Keterangan Allah apa keterangan dia gitu? Keterangan Allah apa keterangan manusia? Allah bilang bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu seperti itu. Sudah kita bahas sebelum-sebelumnya apa? Ayat Allah saja dirubah-rubah, hukum Allah aja dirubah, hukum potong tangan dihapus, hukum rajam dihapus, hukum kisos juga dihapus dan lain-lainnya. Bahkan banyak sekali yang dirubah sama mereka. Ayat Allah aja dirubah, apalagi hal-hal selain itu, kan begitu. Kemudian bahkan di ayat yang lain dahulu pada waktu surah Al-Baqarah apa? Walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebelum kalian masuk, sebelum kalian mengikuti jalan hidup mereka, sebelum kalian mengikuti agama mereka. Itu mau dikemanakan ini ayat ini? Masih percaya kepada kata-kata orang selain kata-kata Allah. Lebih percaya kepada informasi-informasi media, ya, informasi-informasi media sosial, informasi-informasi berita daripada berita dari Allah. Ya, kita itu kadang-kadang berita dari Allah itu dikesampingkan, lebih percaya kepada berita-berita yang nggak jelas asal usulnya. Begitu. Ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Ada orang yang melakukan berteman akrab dengan atau memilih perlindungan, bermuala'ah dengan orang-orang kafir. Karena apa? Karena mereka itu takut dapat bencana. Ya kepentingan dunia aja yang mereka takutkan. Waduh, nanti kalau kami gak begini, kami akan disiksa sama mereka gitu. Karena pada hari ini dunia itu dikendalikan dalam tanda kutip oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, gampangannya begitu. Nah, baik, tafsir ini udah lama ya. Tafsir ini dibagi menjadi 4 bagian sebagaimana penggalan kita baca tadi. Yang pertama, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya, yaitu penyakit keraguan, penyakit munafik, bersegera mendekati mereka, yaitu mendekati orang-orang Yahudi dan Nasrani, mendekati para penguasa. Maksudnya apa? Orang-orang yang memiliki keraguan, kebimbangan, dan kemunafikan terhadap kebenaran akan bersegera berteman akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani secara lahir batin. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah informasi dari Allah, berita dari Allah tentang orang-orang munafik yang gemar mengambil hati orang-orang Yahudi dan Nasrani serta menipu orang-orang yang beriman. Kamu akan melihat bahwa mereka akan bersegera mendekati penguasa yang berasal dari Yahudi dan Nasrani untuk mencari muka di hadapan mereka. Ini keterangan di dalam tafsir At-Tabari untuk bagian yang pertama. Orang-orang munafik itu begitu bersemangat dan bersegera bermuala'ah. Bermuala'ah itu mencari perwalian, mencari perlindungan dengan orang-orang kafir dan menjalin ikatan kasih sayang lahir batin dengan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa dahulu, pada masa Rasulullah. Ini keterangan di dalam tafsir An-Nunir untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka berkata, kami takut bencana akan menimpa kami. Maksudnya adalah mereka melakukan hal itu, mereka bermuala'ah dengan orang-orang kafir dengan alasan bahwa mereka khawatir, mereka takut akan terjadi perubahan, yaitu orang-orang kafir
mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin. Jika hal itu terjadi, maka harapan mereka akan memperoleh perlindungan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang kedua. Kami takut malapetaka akan menimpa kami apabila orang-orang Yahudi dan Nasrani menang atas kaum muslimin, sehingga mereka tidak berbuat baik kepada kami, sehingga mereka berbuat jahat kepada kami. Oleh karena itu orang-orang munafik itu bermualaah kepada orang-orang kafir atau bermualaah kepada musuh-musuh kaum muslimin. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Qurtubi untuk bagian yang kedua. Mereka berkata, kami takut bencana akan menimpa kami. Maksudnya adalah mereka khawatir jangan-jangan orang-orang kafir menang dan mengalahkan kaum muslimin. Bila itu terjadi, mereka tetap memiliki hubungan baik dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga hal tersebut dapat menguntungkan mereka. Itulah harapan mereka. Itulah harapan mereka. Ini tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Saya jadi ingat pada waktu terjadi pembunuhan ulama, bahkan diceritakan, dikabarkan terjadi pembunuhan 3.000 ulama di alun-alun kota Yogyakarta. Itu karena apa? Karena mereka tidak mau diatur oleh pemerintah, tidak mau diatur oleh kerajaan di waktu itu. Ya pokoknya mereka maunya ikut Allah saja. Kalau pemerintah sudah bertolak belakang dengan Allah, ya mereka nggak mau. Nah, yang nggak setia kepada pemerintah ya dibunuh itu, dihukum pancung di alun-alun Yogyakarta pada waktu itu. Kalau kebenarannya Allah alam ya. Yang jelas saya pernah baca keterangan seperti itu. Termasuk dari Giri Kedaton, dari keturunan Sunan Giri ya waktu itu. Yang dibiarkan adalah ulama-ulama yang ini, ulama-ulama yang pro kepada pemerintah lah, pro kepada kerajaan. Nah, itu dibiarkan, ya, dibiarkan. Ulama-ulama yang seperti ini, yang dikatakan seperti ini, yang menjilat lah, yang mencari muka di hadapan pemerintah. Untuk bagian yang ketiga, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan atau keputusan dari sisinya. Al-fathu bil fathi. Ada dua pendapat, ada yang mengartikan keputusan, ada yang mengartikan fathu Makkah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Tuhan kami, berilah kami keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil. Jadi bermakna keputusan sebagaimana dalam ayat itu. Ada yang mengatakan juga Fathu Makkah. Amrin diartikan dengan urusan atau keputusan. Nah, kemungkinan yang dimaksud adalah jizyah. Jizyah itu pajak atau mungkin juga yang lain. Jadi pajak atau mungkin juga yang lain, maksudnya ini penafsiran ya. Dia menunjukkan buruknya perilaku orang-orang munafik dan kegelisahan mereka. Mereka gelisah ketika terjadi pertikaian. Jadi dukung sana, dukung sini begitu. Padahal sejatinya hati mereka adalah kafir. Allah mengabarkan tentang mereka bahwa keputusan itu akan datang dan akan menimpa pada mereka. Keputusan itu akan datang dan akan menimpa kepada mereka. Pasti datang, karena ini adalah berasal dari Allah perkataannya ayat ini. Ya, keputusan Allah itu akan datang dan akan menimpa mereka orang-orang munafik ini. Nah, lalu mereka akan menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan di dalam diri mereka. Ini keterangan dalam tafsir At-Tabari. Asa
atau berarti semoga itu bermakna pasti karena kalimat tersebut berasal dari Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kemenangan di dalam ayat ini adalah benar-benar mewujudkan dan merealisasikan berbagai macam kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana kemenangan di dalam Fathu Makkah dahulu di masa Rasulullah. Luar biasa sejarah tentang kemenangan Fathu Makkah. Amrin atau urusan atau keputusan adalah perencanaan yang tersembunyi terhadap musuh. Perencanaan yang tersembunyi terhadap musuh. Ini perencanaan dari Allah yang tersembunyi terhadap musuh. Bahkan orang-orang beriman juga tidak tahu maksudnya begini itu apa. Ya sebagaimana ya dahulu pernah heboh tentang ayat yang sebelumnya, ini ayat 52 ya. Ayat 51 dahulu yang pernah heboh itu apa? Jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah ayat 51. Itu kan hebohnya dahulu kan. Jangan mau dibohongi oleh surah Al-Maidah ayat 51. Dibilang bohong itu Allah. Maka marahlah, maka ramailah, maka hebohlah kejadian itu sehingga terjadilah kehebohan yang pernah kita saksikan dahulu. Ternyata ini adalah yang dimaksud dengan amrin di dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan amrin di dalam ayat ini atau urusan yang diartikan perencanaan yang tersembunyi terhadap musuh-musuh orang yang beriman, musuh-musuh Allah. Ini perencanaan tersembunyi, bahkan orang-orang beriman saja nggak tahu terhadap perencanaan Allah ini. Ya, adapun hikmah yang bisa kita ambil salah satunya apa? Kita sebelumnya tidak pernah tahu, yang nggak pernah tahu terhadap ayat itu menjadi tahu. Orang-orang yang nggak pernah belajar tafsir menjadi membuka tafsir. Sebetulnya apa sih maksudnya surah Al-Maidah ayat 51 itu? Menjadilah ayat itu menjadi ayat yang terkenal, ayat yang masyhur. Bahkan di Indonesia ini, bahkan juga di seluruh dunia ya. Perencanaan yang tersembunyi terhadap musuh-musuh Allah. Seperti apa? Seperti penundukan Yahudi terhadap Bani Quraidah, memunculkan rasa takut, gentar, tercekam dalam hati musuh Allah seperti yang terjadi pada Yahudi Bani Nadir, menjadikan Yahudi dan Nasrani tunduk kepada hukum-hukum Islam dengan mewajibkan mereka membayar jizyah. Itu yang dimaksud dengan amrin ya, mewajibkan mereka membayar jizyah atau pajak. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Kemudian bagian yang terakhir dari ayat ini, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka mereka menjadi orang-orang yang menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan di dalam diri mereka. Pada saat itulah persepsi, asumsi dan harapan orang-orang munafik pun menjadi pudar. Kebohongan dan kepalsuan mereka pun terkuak jelas. Orang-orang mukmin pun saling berkata kepada sesama mereka sebagaimana di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 56, dan orang-orang munafik pun bersumpah dengan nama Allah. Nah, ini orang-orang munafik juga bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka adalah termasuk golonganmu, padahal mereka sejatinya adalah musuhmu. Sejatinya mereka adalah bukan golongan kita. Mereka adalah orang-orang yang ketakutan dan berpura-pura memperlihatkan keislaman mereka untuk melindungi diri mereka, atau sebagai langkah manuver, bukan karena Allah, bukan karena tulus beriman kepada Allah, maka sia-sialah dan terhapuslah amalan mereka seperti amalan sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan jihadnya. Sia-sialah semuanya. Mereka pun merugi di dunia karena apa yang mereka harapkan ternyata tidak didapatkan. Merugilah pula di akhirat karena telah kehilangan pahala
dari ibadah mereka yang tidak tulus dilakukan. Sia-sialah semuanya, di dunia mereka rugi, di akhirat pun mereka bangkrut. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Mereka menyesali perbuatan yang mereka lakukan karena usahanya tidak dapat memberikan hasil apapun, tidak dapat menolak hal yang mereka hindari. Mereka maunya selamat tapi akhirnya celaka. Bahkan berpihak kepada orang-orang kafir, kepada Yahudi dan Nasrani merupakan penyebab utama dari kerusakan itu sendiri. Kini keadaan mereka telah dipermalukan. Allah telah menampakkan apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Orang-orang beriman merasa heran terhadap sikap mereka, seakan-akan mereka termasuk orang-orang beriman. Mereka berani bersumpah atas nama Allah, tetapi dalam waktu yang sama mereka berpihak kepada orang-orang kafir, yaitu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, coba orang-orang beriman juga heran terhadap mereka. Karena apa? Di dalam waktu yang sama mereka bersumpah atas nama Allah. Nah, tapi di dalam waktu yang sama mereka melanggar perintah Allah. Gak heran bagaimana orang melakukan seperti ini. Mereka bersumpah atas nama Allah, tapi di dalam waktu yang sama mereka berpihak kepada orang-orang yang kafir. Artinya membangkang terhadap perintah Allah. Perintah Allah kan dilarang kan sama Allah kan, mencari perlindungan, bermuala'ah kepada orang-orang kafir. Tapi mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Tapi dalam waktu yang sama mereka membangkang kepada Allah. Satu hal yang tidak mungkin. Ini adalah keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang terakhir. Baik, kita langsung lanjutkan dengan ibrah. Sangat jelas ibrahnya. Saya mencatatnya ada 5. Yang pertama adalah orang-orang munafik bermuala'ah kepada Yahudi dan Nasrani, mencari perlindungan kepada orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang munafik ini takut terhadap bahaya yang akan menimpa mereka jika orang-orang kafir menang terhadap kaum muslimin. Tapi dalam waktu yang sama mereka juga mengaku beriman. Yang ketiga, orang-orang munafik ini ditimpa oleh penyakit ragu-ragu dan kebimbangan terhadap janji Allah. Jadi ditimpa keraguan. Ya, kalau janji Allah itu orang-orang beriman kan pasti menang, ya kan? Nah, tapi orang-orang munafik ini ragu. Ya, kalau menang, kalau kalah gimana? Nah, ragu-ragu kan? Akhirnya mereka bermuka dua seperti itu, mencari muka di hadapan orang-orang kafir, mendukung mereka, memusuhi orang-orang yang beriman, tapi mereka berdiri di belakang. Yang keempat, Allah akan selalu mendatangkan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan sekarang kita lihat yang lama nggak terdengar kabarnya ya, yaitu Taliban. Taliban itu 20 tahun lalu ya, kita pernah dengar kabarnya, lama nggak dengar kabar. Ternyata apa? Ternyata mereka dimenangkan sama Allah, dimenangkan sama Allah. Bahkan orang-orang Amerika dan Inggris kalau nggak salah itu sampai nggak sanggup menghadapi mereka. Luar biasa ya. Yang mereka nggak punya senjata canggih itu bisa dimenangkan dengan gemilang sama Allah. Bahkan ada yang mengatakan di antara mereka, sungguh Taliban itu bukan musuh kami. Ya, sungguh Taliban ini bukan lawan kami. Ya, Allahu a'lam. Rasulullah pernah bersabda bahwa akan datang pasukan Al-Mahdi yang membawa panji-panji hitam dari timur. Yang dimaksud adalah Khurasan ya, Khurasan. Ya, apa mereka yang dimaksud, Allahu a'lam. Ya, Allah yang lebih tahu. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang munafik akan menjadi orang-orang yang menyesal di dunia maupun di akhirat. Ya, tapi sudah terlambat. Tapi terlambat menyesalnya. Ya, begitu.
Inilah 5 ibrah yang bisa kita dapatkan dari ayat 52 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari tafsir surah Al-Maidah ayat 52 ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tidak digolongkan sebagai orang yang mempunyai penyakit di dalam hati kita sebagaimana dalam ayat ini, yang suka mencari muka di hadapan orang-orang kafir, ya, mencari muka, ragu-ragu terhadap janji Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.